Halo, perkenalkan nama saya Fulina Kristina Baban dengan NIM 321-333-1008. Mahasiswa dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geologi Umum yang menjelaskan mengenai susunan lapisan bumi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan beberapa tips belajar yang efektif. Yang pertama, siapkan pulpen dan kertas. Yang kedua, gunakan metode mind map untuk mempermudah mencatat materi. Yang ketiga, buat review singkat dari yang kamu dapat dan diskusikan itu dengan teman-teman. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke materi. Dengan judul yaitu susunan lapisan bumi. Apa itu struktur lapisan bumi? Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara ilmu fisika terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan lambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data-data tersebut dapat kita ketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Dengan metode geofisika tersebut, juga dapat diketahui bahwa berat jenis bumi keseluruhan adalah sekitar 5,52. Kerak bumi sendiri yang merupakan lapisan terluar dan disusun oleh batu-batuan mempunyai berat jenis antara 2,5 sampai 3,0. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang lebih berat dengan berat jenis yang lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. Lapisan yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai dengan 70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, di mana granit tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer pecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius setiap kilometer. Namun, gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Adapun unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah yang pertama oksigen dengan jumlah sekitar 46,6%. Yang kedua ada silikon dengan jumlah 27,7%. Aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium sekitar 2,1%. Nah, yang selanjutnya, lapisan yang kedua, yaitu mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan isi bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair. Sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi panas dari bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar 2.883 km. Densitasnya berkisar dari 5,7 gram per cc dekat dengan inti dan 3,3 gram per cc di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh.
Lapisan yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi. Perubahan sifat material menjadi cair disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar berupa cairan yang kaya akan logam. Sebaliknya, semakin bertambahnya ketekanan ke bagian yang semakin dalam akan meningkatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak batuan penyusun kerak bumi. Dengan meningkatnya berat jenis pada batuan yang letaknya makin dalam, maka kadar besi juga akan semakin meningkat. Sehingga pada selubung bumi yang mempunyai kemungkinan mengandung kadar besi yang lebih besar daripada kerak bumi. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi yang cair sama dengan berat jenis besi dalam keadaan cair. Karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material kaya besi yang padat, maka batas antara inti bumi bagian luar dengan inti bumi bagian dalam mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat dan kondisi tersebut. Selain itu, komposisi penyusun inti bumi juga diketahui dengan mendasarkan pada komposisi meteorit yang dijumpai mengandung logam besi dan nikel sebanyak sekitar 7 hingga 8%. Sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana bagian mana saja yang menjadi bagian kerak bumi. Kerak bumi pada bagian atas yang berwarna oranye kecil ini. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi adalah bagian tengah yang berwarna kuning. Yang ketiga ada inti bumi bagian luar di bawah mantel bumi. Dan yang terakhir ada inti bumi bagian dalam berada di tengah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Kemajuan teknologi kini membuat orang bisa belajar banyak mengenai bumi, serta mengetahui lapisan yang menyusunnya. Situs Peace.org menggambarkan cara untuk melihat inti bumi, yaitu dengan membayangkan seolah Anda membelahnya. Anda akan melihat bumi terdiri dari beberapa lapisan, persis seperti kue. Setiap lapisan ternyata memiliki banyak perbedaan yang sangat jelas. Misalnya saja sifat, komposisi, dan karakteristiknya yang mempengaruhi banyak proses utama pembentukan bumi. Pemahaman ilmiah tentang struktur interior bumi didasarkan pada kesimpulan yang dibuat dengan bantuan pemantauan seismik. Hal itu berarti melibatkan pengukuran gelombang suara yang dihasilkan oleh gempa bumi, dan memeriksa bagaimana gelombang suara melewati berbagai lapisan bumi. Perubahan kecepatan seismik menyebabkan refraksi yang dihitung, di mana dihitung sesuai dengan hukum Snell untuk menentukan perbedaan massa jenis. Juga diperlukan eksperimen dengan padatan kristal pada tekanan dan karakteristik suhu interior dalam bumi. Hasilnya dapat diketahui bahwa perbedaan suhu dan tekanan disebabkan oleh sisa panas dari pembentukan awal planet hingga peluruhan unsur radioaktif. Selain lapisan-lapisan yang sudah saya sebutkan di atas, bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia. Yang pertama ada atmosfer, kedua hidrosfer, ketiga litosfer, dan keempat biosfer. Lapisan yang pertama adalah atmosfer.
Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Fenomena cuaca seperti hujan dan petir terjadi pada bagian troposfer ini. Di lapisan selanjutnya ada stratosfer, yang berada di atas troposfer. Jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Di atas stratosfer terdapat mesosfer pada ketinggian 40 sampai dengan 70 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada termosfer yang berjarak Termosfer juga disebut sebagai ionosfer karena terjadi proses ionisasi pada atom-atom dan molekul yang berinteraksi dengan plasma matahari. Yang terakhir, ada eksosfer sebagai pelindung dan lapisan terluar yang menyelimuti bumi. Ini terletak 800 sampai 3.260 km dari permukaan bumi. Satelit yang mengitari bumi terdapat di eksosfer. Lapisan yang selanjutnya, yaitu lapisan yang kedua, adalah hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Hidrosfer dari kata hydrosphere dalam bahasa Inggris. Kata hydro berasal dari Yunani kuno yang artinya air. Hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi. Bisa dikatakan, hidrosfer adalah komponen air bumi. Dikutip dari National Geographic Society, hidrosfer adalah jumlah total air di sebuah planet. Hidrosfer mencakup air di permukaan planet, di bawah tanah, dan di udara. Hidrosfer dari sebuah planet dapat berupa bentuk cair, uap, dan es. Hidrosfer adalah jumlah semua air di bumi dan siklus yang mendistribusikannya ke seluruh planet. Di bumi, air cair ada di permukaan bumi dalam bentuk lautan, danau, dan sungai. Ada pula air di bawah tanah seperti air tanah, air sumur, dan air akuifer. Air dalam hidrosfer juga ada yang berbentuk uap dan terlihat sebagai awan atau kabut. Bagian beku dari hidrosfer bumi terdiri dari es, meliputi gletser, tutup es, dan gunung es. Air dalam bentuk gas, atau lebih tepatnya uap air, disebut bagian dari atmosfer. Bagian beku dari hidrosfer bumi tersebut mempunyai nama tersendiri, yaitu kriosfer. Hidrosfer selalu bergerak. Gerakan sungai dan aliran air dapat terlihat. Tetapi gerakan air di kolam dan danau memang kurang terlihat dengan jelas. Gerakan laut dan samudera dapat dilihat dengan mudah menggunakan gerakan skala besar yang mengalirkan air dengan jarak yang sangat jauh, seperti kutub dan tropis, antar benua. Atau antar benua. Gerakan semacam ini adalah dalam bentuk arus yang menggerakkan air hangat di daerah tropis ke arah kutub dan air dingin dari kutub ke arah daerah tropis. Arus ini hadir di permukaan laut dan pada kedalaman laut. Air bergerak melalui hidrosfer dalam siklus. Air terkumpul di awan, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Air ini terkumpul di sungai, danau, dan lautan. Kemudian air menguap ke atmosfer untuk memulai siklus dari awal lagi. Perputaran ini disebut dengan siklus air atau water cycle. Lapisan yang ketiga ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer berasal dari kata Yunani litos yang berarti berbatu, dan sphere yang berarti padat.
Litosfer berasal dari kata litos, artinya batuan, dan sphere, artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar, atau biasa disebut dengan kulit bumi. Litosfer itu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Umumnya, lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clark dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah terbentuk apabila batuan-batuan di permukaan litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya yang membuat batuan menjadi kecil hingga menjadi pasir. Selanjutnya, bagian ini bercampur dengan hasil pemasukan komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah yang dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme. Tanah merupakan sumber berbagai jenis mineral bagi makhluk hidup. Dalam wujud aslinya, mineral-mineral ini berupa batu-batuan yang terletak berlapis di permukaan bumi. Melalui proses erosi, mineral-mineral yang menjadi sumber makanan makhluk hidup ini seringkali terbawa oleh aliran sungai ke laut dan terdeposit di dasar laut. Itulah sebabnya mengapa lapisan litosfer seringkali dinamakan dengan lapisan silikat dengan ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama, litosfer atas, merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian. Yang kedua, litosfer bawah, merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Litosfer bumi meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer ditopang oleh astenosfer yang dalam hal ini merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel bumi. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu lapisan keempat, ada biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup, yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar, karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Menurut Vladimir Ivanovich-Venescu, biosfer adalah sebuah sistem terbuka dan berkembang sejak dimulainya sejarah kehidupan makhluk hidup di bumi. Menurut John Milley, yaitu sebuah zona dari planet bumi di mana terdapat kehidupan yang terbentuk secara alami pada lapisan bumi dengan lapisan atmosfer yang lebih rendah. Menurut M. Alabi, biosfer merupakan salah satu bagian habitat organisme yang membentuk sistem kelompok stabil dan efektif untuk keseluruhan ekosistem di planet bumi. Biosfer juga diartikan sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, air, dan memungkinkan proses kehidupan serta proses biotik. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem yang berada di bumi, meliputi bagian bumi yang mengandung kehidupan. Seperti contohnya komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baiklah, kurang lebih sekian penjelasan mengenai struktur lapisan bumi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan atau kata yang salah. Namun saya harap penjelasan ini dapat berguna bagi siapa saja yang memahami. Sekian dari saya, terima kasih.